Halo, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang suatu gangguan psikologis bernama claustrophobia, yaitu rasa takut terhadap ruang sempit. Orang-orang yang menderita gangguan ini selalu merasa cemas dan gelisah ketika berada di dalam ruang tertutup. Dalam kasus yang parah, mereka bahkan takut naik lift. Semakin berada dalam ruangan yang sempit, perasaan gelisah dan cemas akan semakin meningkat, bahkan dapat menyebabkan sesak napas. Dan cerita kita yang akan kita pelajari hari ini juga berkaitan dengan ketakutan yang luar biasa ini. Seorang gadis 20 tahun dikurung di dalam peti kayu selama 7 tahun. Setiap hari ia disekap di dalamnya selama 2-3 jam. Perasaan terjebak hidup-hidup dan sesak napas yang sangat dahsyat. Hanya memikirkannya saja sudah cukup membuat orang putus asa. Saat-saat bisa bernapas lega, satu-satunya dalam sehari adalah waktu ketika ia harus menanggung siksaan dan penyiksaan keji dari si pelaku kejahatan. Di neraka yang gelap dan penuh ketakutan itu, seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi gadis muda itu. Namun, dengan ketabahan yang luar biasa, ia dengan gigih berjuang dan akhirnya menemukan jalan hidup, merebut kembali kebebasan untuk dirinya sendiri. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Kita akan kembali ke masa lalu, tepatnya tahun 1977, untuk mengetahui detail kejadian ini. Red Bluff adalah sebuah kota kecil yang terletak di utara California, Amerika Serikat. Luasnya hanya sekitar 20 km persegi dan dibelah oleh jalan raya nomor 5. Kisah kita dimulai di sini pada tanggal 19 Mei tahun 1977 di wilayah Red Bluff, California Utara. Seorang gadis muda, cantik berusia 20 tahun, sedang berdiri di tepi jalan. Jalan raya nomor 5, mengacungkan jempol untuk menumpang mobil. Ini adalah cara bepergian yang cukup umum di kalangan anak muda zaman sekarang. Menurut mereka, cara ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga membantu mereka berkenalan dengan banyak teman baru. Gadis itu berdiri menunggu. Sebentar, ada 2 mobil yang berhenti, tetapi kemudian dengan cepat pergi. Ketika mobil ketiga berhenti, gadis itu melihat ke dalam. Pengemudinya adalah seorang pemuda. Di sampingnya ada istrinya yang sedang menggendong seorang anak kecil. Sekilas terlihat bahwa ini adalah sebuah keluarga dengan 3 anggota. Gadis itu merasa keluarga ini tampak cukup ramah dan aman. Jadi ia dengan tenang naik ke mobil. Setelah beberapa saat berbincang-bincang di dalam mobil, gadis itu semakin tidak waspada. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Colin. Stan tinggal di Oregon. Sedang dalam perjalanan menuju ke pesta ulang tahun seorang teman di California Utara. Ia telah menempuh jarak lebih dari 500 km dan hanya tinggal sekitar 160 km lagi untuk sampai ke tujuan. Sementara Colin berbicara, ia sama sekali tidak menyadari senyum aneh yang sekilas terlihat di wajah pengemudi. Sebuah pikiran jahat tiba-tiba muncul di benaknya. Pengemudi itu bernama Cameron Hooker, 23 tahun. Orang yang duduk di sampingnya adalah istrinya, Janice, 19 tahun. Mereka telah menikah selama 2 tahun dan memiliki seorang putri yang berusia hampir 1 tahun. Awalnya mereka hanya berkendara santai, lalu secara kebetulan bertemu dengan Colin. Saat ini Colin sama sekali tidak menyadari bahaya yang sedang mengintai. Ketika mobil berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bensin, Colin pergi ke toilet. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di benaknya, lari, cepat lari. Jangan pernah kembali. Ia merasa sangat aneh, tetapi tidak memperhatikannya. Ia hanya mencuci muka lalu kembali ke mobil. Saat ini, Hooker mengeluarkan sebuah kotak aneh dari bagasi mobil, lalu dengan santai melanjutkan perjalanan. Ketika mobil sampai di jalan yang sepi, mobil itu tiba-tiba berhenti. Colin belum sempat bereaksi. Sebilah pisau tajam sudah menempel di lehernya. Di tengah tempat yang sunyi dan tidak ada satu orang pun, Colin benar-benar tidak berdaya. Setelah itu,
Hooker merebut kotak aneh itu dan memasukkannya ke kepala Colin dan menguncinya. Sebenarnya, kotak itu adalah sebuah kotak kayu yang terkunci yang dapat mengisolasi cahaya dan suara. Setelah dipasangkan di kepala, Colin tidak bisa melihat apapun, juga tidak bisa mendengar apapun. Bahkan, ia sulit bernapas. Setelah menempuh perjalanan yang penuh guncangan, Colin dibawa oleh Hooker ke ruang bawah tanah rumahnya di Red Bluff. Ketika kotak kayu itu dibuka, Colin melihat cahaya setelah sekian lama dikurung. Ia menyangka bahwa mimpi buruk telah berakhir. Tetapi sebenarnya kehidupan seperti di neraka dunia yang berlangsung selama 7 tahun baru saja dimulai. Hooker memasangkan di kepala Colin sebuah penutup kepala buatan sendiri, menutup matanya, dan menyumpal mulutnya agar ia tidak bisa berteriak minta tolong. Tidak berhenti sampai di situ. Ia menggantung tubuh Colin di pipa baja di langit-langit, melucuti pakaiannya, lalu menggunakan cambuk kulit untuk mencambuk tubuh Colin. Colin hanya bisa mengeluarkan tangisan lirih. Tiba-tiba, Colin mendengar suara aneh yang berasal dari bawah, melihat melalui celah kecil di bawah penutup mata. Colin dengan ngeri menyadari bahwa Hooker dan istrinya sedang berhubungan seks tepat di sampingnya. Keduanya tampak sangat bersemangat. Ia juga melihat sebuah majalah di lantai yang di dalamnya ada gambar seorang wanita yang diikat. Keadaannya saat itu persis sama seperti di dalam gambar. Setelah selesai, Hooker mengeluarkan sebuah kotak kayu berbentuk persegi panjang. Lebih tepatnya, kotak itu seperti sebuah peti mati buatan sendiri. Hanya saja ada beberapa lubang kecil di samping untuk sirkulasi udara. Hooker mengurung Colin di dalam kotak, mengunci tangan dan kakinya ke dinding kotak, lalu menutup penutupnya dan pergi. Berada di dalam ruangan yang gelap dan sempit, Colin diliputi oleh rasa takut dan putus asa. Ia berharap semua ini hanyalah mimpi dan ia bisa terbangun segera. Namun, ketika ia merasakan berat dan sakit dari rantai besi di lengannya, ia terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa ia telah jatuh ke tangan orang jahat dan dikurung. Colin bersusah payah melewati setiap malam yang panjang dan gelap. Keesokan paginya, Hooker datang tanpa berkata apa-apa. Ia mengikat Colin ke sebuah bingkai besi. Tangan dan kakinya dipasang di keempat sudut bingkai besi. Kemudian Hooker pergi. Colin tanpa sehelai benang pun diikat ke bingkai besi sepanjang hari dan malam. Pada hari ketiga, Hooker kembali menggantungnya dan memukulinya dengan kejam. Pada hari-hari berikutnya, Hooker terus menyiksa Colin dengan cara yang mirip. Ia hanya diberi makan sekali sehari dan minum sedikit air. Bahkan buang air pun dikontrol. Seiring berjalannya waktu, trik Hooker semakin kejam. Selain tidak mengizinkannya memakai pakaian dan mengurungnya di dalam kotak kayu seperti peti mati, setiap kali ada waktu luang, ia akan memukuli dan menggantungnya, mengikatnya sesuka hatinya, menenggelamkannya ke dalam air, dan menyiksa area kewanitaannya, dan lain sebagainya. Hanya dalam waktu 1 bulan, berat badan Colin turun lebih dari 10 kilo. Selama lebih dari 5 bulan pertama, Colin terus-menerus harus menanggung penyiksaan yang tidak manusiawi. Sebagian besar waktu, ia dikurung di dalam kotak kayu seperti peti mati, biasanya selama 2-3 jam setiap hari. Hal ini tidak ada seorang pun yang bisa menahannya, apalagi seorang gadis yang baru berusia 20 tahun. Namun, Colin sangat kuat untuk bertahan hidup. Ia terpaksa patuh dan tunduk. Ia sering membayangkan bahwa jika suatu hari nanti Hooker lengah, ia bisa melarikan diri. Namun, tampaknya Hooker sudah memiliki rencana sebelumnya. Kata-katanya membuat Colin benar-benar putus asa. Aku bukan hanya seorang individu. Aku adalah anggota sebuah organisasi bernama perusahaan. Organisasi ini khusus berdagang budak secara diam-diam dan memiliki banyak anggota yang menyusup ke setiap sudut masyarakat, dari komunitas penduduk, polisi, hingga pemerintah dan lain sebagainya. Kami ada di mana-mana. Organisasi akan mengawasi
dengan ketat para budak yang ditangkap. Jika ada budak yang berani melarikan diri, organisasi tidak hanya menangkap dan menyiksanya, tetapi juga akan mencelakai seluruh keluarganya. Saat ini, organisasi sedang mengawasi kamu. Jika kamu berani melarikan diri, kamu dan keluargamu akan celaka. Colin merasa ngeri dan sangat takut. Demi keluarganya, ia hanya bisa pasrah pada nasib. Pada bulan Januari tahun 1978, Hooker mengeluarkan sebuah kontrak perbudakan. Ia mengatakan bahwa itu adalah contoh kontrak dari organisasi dan meminta Colin menandatanganinya, menyetujui untuk menjadi budak pribadinya. Kontrak itu menetapkan bahwa tubuh dan jiwa Colin adalah milik Hooker. Ia memiliki hak penuh untuk memperlakukannya sesuka hatinya. Ia juga tidak lagi memiliki nama. Ia hanya memiliki nama kode, yaitu K. Ia tidak diperbolehkan berbicara jika belum diizinkan dan harus memanggil Hooker sebagai tuan. Ia harus benar-benar mematuhi semua perintah dari tuan. Sebelum melakukan apapun, ia harus berlutut, membungkuk, dan meminta izin kepada tuan menghadapi kontrak ini. Colin tentu tidak ingin menandatanganinya, tetapi ketika Hooker menggunakan nyawa keluarganya untuk mengancamnya, ia tidak punya pilihan lain selain mengalah. Jadi, Colin terpaksa setuju. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya, Hooker yang bejat seperti itu, apakah istrinya Janita tidak takut atau ikut campur? Sebenarnya, ia tidak hanya tidak ikut campur, tetapi juga berperan sebagai pelaku. Hal ini mengarah pada perlunya membahas hubungan aneh di antara mereka berdua. Cameron Hooker lahir pada tanggal 20 November tahun 1953 di Red Bluff, California. Tidak banyak catatan tentang masa kecilnya. Hanya diketahui bahwa orang tuanya sering harus pindah rumah karena masalah keuangan. Baru pada tahun 1949 mereka menetap di Red Bluff, California. Saat ini, Hooker memiliki kepribadian yang cukup tertutup dan tidak suka mengikuti kegiatan di luar ruangan. Ia suka duduk sendirian dan melamun. Setelah lulus SMA, Hooker yang berusia 19 tahun bekerja di sebuah pabrik kayu. Tepatnya, selama waktu inilah ia mengenal Janice Need, yang saat itu baru berusia 15 tahun. Karena keadaan keluarganya, Janice memiliki kepribadian yang kekurangan kasih sayang dan selalu mencari keamanan. Ketika bertemu Hooker, ia merasa bahwa pria ini tinggi, tampan, dan tampak sebagai orang baik. Oleh karena itu, ia menaruh hati dan merasa bergantung padanya. Setelah beberapa waktu saling mengenal, Hooker tiba-tiba mengajukan permintaan aneh. Ia bertanya kepada Janice, "Bolehkah aku menggunakan tali anjing untuk mengikatmu dan menggantungmu di pohon?" Terhadap permintaan aneh ini, tentu saja tidak ada seorang pun yang setuju. Dan Janice juga demikian. Ia langsung menolak. Namun, setelah mendengar Hooker bercerita bahwa ia pernah melakukan permainan ini dengan mantan pacarnya, entah mengapa Janice setuju dengan permintaan bejat itu. Setelah itu, Hooker menggantungnya dan melakukan beberapa tindakan penyiksaan. Janice merasa takut, tetapi Hooker tampaknya sangat memahami psikologi wanita. Ia menghibur, membujuk, dan mengucapkan kata-kata manis. Saat Janice berada di luar rumah pada hari-hari berikutnya, Hooker terus-menerus mencari cara untuk memuaskan keinginan bejatnya pada tubuh Janice. Pada tahun 1975, mereka berdua menikah. Hubungan menyimpang mereka terus berlanjut. Janice sering terluka, tetapi ia tetap bergantung dan mencintai Hooker. Ia tidak ingin meninggalkannya dan bahkan berharap bisa melahirkan anak untuknya. Namun, dengan permainan bejat mereka, hamil dan mempertahankan bayi adalah hal yang sangat sulit. Hooker telah memanfaatkan hal ini. Ia berkata kepada Janice, "Sayang, kamu bisa melahirkan anak, tetapi aku perlu seorang budak wanita agar aku bisa melampiaskan amarah kepadanya. Dengan begitu kamu bisa tenang melahirkan anak." Janice tanpa ragu-ragu setuju, tetapi ia mengajukan satu syarat. Hooker tidak boleh berhubungan seks dengan budak wanita. Maka
Mereka berdua mulai mencari target. Pada bulan Januari tahun 1976, saat berkendara, mereka bertemu Mary yang berusia 18 tahun dan membujuknya untuk naik ke mobil. Setelah itu, mereka memasangkan kotak kayu di kepala Mary dan membawanya ke ruang bawah tanah rumah mereka. Hooker menyerang Mary dengan kejam, yang mengakibatkan kematian tragis gadis muda itu. Mereka membawa jasad Mary ke dekat Taman Nasional Gunung Berapi Lassen di California Utara dan menguburkannya di sana. Setelah melakukan pembunuhan, Hooker terdiam selama beberapa bulan setelah melihat tidak ada polisi yang datang mencarinya. Ia kembali lalai dan mulai mencari budak wanita kedua. Dan itulah awal dari kisah Colin yang sedang kita ikuti. Ketika gadis muda itu sendirian menumpang mobil dan diculik. Setelah Colin menghilang, orang tuanya melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tetapi karena kurangnya petunjuk, ditambah dengan teknologi investigasi saat itu yang belum berkembang, kasus ini menemui jalan buntu. Orang tua Colin tidak berdaya, hanya bisa mengemudikan mobil sendiri kemana-mana untuk mencari. Tetapi pencarian itu sia-sia seperti mencari jarum di tumpukan jerami dan tidak membuahkan hasil. Seiring berjalannya waktu, masih tidak ada kabar apapun tentang putri mereka. Mereka berpikir bahwa Colin mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi kenyataannya, Colin sedang dikurung di ruang bawah tanah dan harus menanggung siksaan kejam. Pada bulan Februari tahun 1978, setelah 7 bulan dikurung, Colin diperkosa oleh Hooker. Sebelumnya, ia telah bersepakat dengan Janice bahwa ia boleh memukuli, tetapi tidak boleh berhubungan seks dengan budak wanita. Tetapi, tampaknya psikologi Janice telah berubah. Ia bahkan menyarankan agar Hooker berhubungan seks dengan Colin, mengatakan bahwa hal itu akan membuatnya lebih bersemangat. Janice bahkan hadir di tempat kejadian ketika Hooker memperkosa Colin. Justru ia yang secara aktif menyarankan hal ini. Namun, tindakan ini tidak memberinya perasaan bersemangat seperti yang diharapkan. Malah membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Oleh karena itu, setelah beberapa waktu, Hooker tidak lagi memperkosa Colin. Pada bulan April tahun 1928, Hooker memutuskan untuk pindah rumah. Mungkin ia merasa bahwa dengan cara itu akan lebih aman. Mereka pindah ke sebuah rumah mobil di Red Bluff, 6 km dari sana. Karena rumah itu adalah rumah mobil, maka tidak ada ruang bawah tanah. Hooker telah memikirkan sebuah cara. Ia mengubah tempat tidur menjadi panggung, dan ruang di bawah tempat tidur menjadi tempat untuk mengurung Colin. Di dalamnya ada pispot dan sedikit kertas toilet, satu-satunya yang menghubungkan Colin dengan dunia luar adalah sebuah lubang kecil. Selama setahun berikutnya, Colin hampir selalu tinggal di dalam kotak sempit di bawah tempat tidur. Tentu saja, ketika Hooker ingin menyiksanya, ia akan diam-diam melepaskannya di malam hari. Tetapi ia harus menunggu setelah putrinya tertidur lelap, karena sebelumnya Hooker telah berbohong kepada putrinya bahwa orang itu sudah pulang. Pada bulan September tahun 1978, Janice melahirkan anak kedua untuk Hooker tepat di tempat tidur itu. Saat itu, Colin berada tepat di bawah. Ketika anak kedua berusia 7 bulan, Janice mendapatkan pekerjaan yang mengharuskannya bekerja sepanjang malam. Hooker merasa mengurus anak-anak terlalu sulit. Jadi ia melepaskan Colin untuk membantunya menjaga anak-anak dan melakukan pekerjaan rumah. Pada bulan Juni tahun 1980, Janice beralih bekerja penuh waktu. Ia tidak lagi memiliki waktu untuk mengurus anak-anak. Hooker berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk membiarkan Colin bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak dan pekerjaan rumah tangga penuh waktu. Di malam hari, ia tidak lagi mengurung Colin di kota, di bawah tempat tidur. Namun, ia tetap mengendalikan Colin dengan menguncinya di kamar mandi dan mengikatnya ke toilet saat ia tidur. Kehidupan seperti itu berlangsung lebih dari setengah tahun. Lalu Hooker kembali merasa tidak cukup, tertantang. Ia ingin mengurung Colin di dalam kotak lagi. Oleh karena itu, ia menyuruh
Janice berhenti bekerja dan tinggal di rumah menjaga anak-anak. Ketika anak-anak beranjak besar, Hooker mulai merasa tidak nyaman karena ia takut anak-anak akan melihat pemandangan penyiksaan Colin. Karena itu, ia memutuskan untuk membangun ruang bawah tanah di bawah rumah. Pekerjaan menggali dan membangun ruang bawah tanah diserahkan sepenuhnya kepada Colin. Selama 2 tahun berikutnya, selain disiksa, Colin juga harus menggali tanah dan membangun ruang bawah tanah. Keyakinan pada Tuhan dan keinginan untuk bebas telah membantu Colin bertahan dari penyiksaan kejam. Untuk bertahan hidup dan melarikan diri, ia tampak sangat patuh di depan Hooker. Ia tahu bahwa dengan melakukan hal itu, ia dapat mengurangi penderitaan dan mendapatkan sedikit kebebasan untuk dirinya sendiri. Tetapi tampaknya Hooker telah melihat melalui pikirannya. Ia sering menggunakan perusahaan untuk mengancamnya. Perusahaan juga menjadi ketakutan terbesar Colin. Ia tidak ingin keluarganya mengalami nasib buruk. Karena kepatuhan yang berlangsung lama, Colin memang mendapatkan sedikit kebebasan. Ia diizinkan melakukan pekerjaan rumah dan diizinkan bekerja di luar rumah. Tetapi ia tetap tidak berani melarikan diri. Waktu berlalu. Hingga pada tahun 1991, Colin telah dikurung oleh Hooker selama 4 tahun. Melihat Colin selalu patuh, Hooker berpikir bahwa ia telah sepenuhnya menjinakkan dirinya. Karena itu, ia melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Mengizinkan Colin mengunjungi rumahnya dan menemui orang tuanya. Colin sangat terharu, tetapi dalam hatinya masih ada banyak kekhawatiran. Ia berpikir bahwa ini mungkin adalah ujian dari perusahaan. Jika ia mengungkapkan kebenaran selama kunjungan rumah, perusahaan akan mencelakai keluarganya. Oleh karena itu, ia tetap tidak berani bertindak. Di pihak orang tua Colin, mereka sangat senang ketika putri mereka tiba-tiba kembali. Untuk menenangkan orang tuanya, Colin memberitahu mereka bahwa ia hidup sangat baik. Sama sekali menyembunyikan fakta bahwa ia dikurung. Sebenarnya untuk berjaga-jaga. Hooker bahkan berpura-pura menjadi pacar Colin. Setelah kunjungan rumah, Colin harus kembali ke neraka dunia. Entah mengapa, setelah itu Hooker tiba-tiba merasa telah memberi Colin terlalu banyak kebebasan. Ia sangat tidak nyaman dan kembali mengurungnya di dalam kotak. Kali ini, Colin dikurung selama 3 tahun. Selama lebih dari 3 tahun itu, setiap hari ia berbaring di dalam kotak selama 2-3 jam. Hanya pada larut malam Hooker baru melepaskannya sebentar. Bahkan, anak-anak di rumah sudah tidak melihat Colin selama 3 tahun. Pada bulan Januari tahun 1984, Hooker kembali berubah pikiran. Ia memberi Colin sedikit kebebasan, melepaskannya dari kotak, dan mengizinkannya tidur di kamar mandi pada malam hari. Selama waktu ini, Colin semakin patuh dan bekerja sama karena ia tidak ingin dikurung di dalam kotak lagi. 2-3 jam setiap hari, terutama di musim panas. Udara di dalam kotak panas, pengap, dan sulit bernapas. Sekarang, ia hanya berharap bisa keluar dari kotak itu. Melihat Colin sangat kooperatif, Hooker kembali berpikir bahwa ia telah sepenuhnya mengendalikan dirinya. Oleh karena itu, ia memberinya lebih banyak kebebasan. Hingga pada bulan Mei, Colin tidak hanya diizinkan melakukan pekerjaan rumah, tetapi juga diizinkan bekerja di sebuah motel yang berjarak beberapa kilometer dari sana. Meskipun mendapatkan beberapa kebebasan tertentu ya. Tetapi memikirkan keberadaan perusahaan. Dan 7 tahun hidup seperti dikubur hidup-hidup. Colin tidak berani melarikan diri. Bahkan ia berpikir bahwa jika kehidupan terus berlanjut seperti saat ini, maka itu tidak buruk. Hari-hari berlalu begitu saja. Hooker sangat senang dengan kepatuhan Colin dan istrinya, Janice. Ia mengira bahwa ia telah sepenuhnya mengendalikan kedua wanita ini. Ia bahkan berkata kepada Janice bahwa ia akan meningkatkan Colin menjadi istri kedua. Setelah itu, mereka bertiga beberapa kali berhubungan seks. Meskipun dari luar Janice tidak keberatan. Tetapi, dalam hatinya ia mulai merasa gelisah dan tidak aman.
ia sendiri adalah orang yang sangat kekurangan rasa aman dan siap menanggung segalanya dalam cinta. Meskipun tahu Hooker adalah orang jahat, tetapi ia tetap bergantung padanya dan takut kehilangan dirinya. Sekarang, Hooker menganggap Colin sebagai istrinya. Janice merasa cintanya akan segera dibagi, kedudukannya akan segera terguncang. Bahkan mungkin suatu hari nanti akan kehilangan suaminya selamanya. Hal ini membuatnya sangat menderita, tetapi ia tidak berani berbicara kepada Hooker. Begitu saja, Janice merasa dirinya akan gila. Ia perlu mencari seseorang untuk bercerita. Kebetulan dekat tempat tinggal mereka ada sebuah gereja. Janice pergi menemui pendeta dan menceritakan seluruh kisahnya. Menceritakan tentang kehidupannya selama 7 tahun terakhir. Tentu saja, ia juga menyebut Colin yang sedang dikendalikan oleh Hooker, tetapi tidak mengungkapkan namanya. Setelah mendengar cerita itu, pendeta segera menyarankan agar Janice membawa Colin pulang dan segera meninggalkan suaminya yang kejam itu, atau dengan tegas menghadapinya dan menyeretnya ke pengadilan. Janice masih belum berani memutuskan karena ia masih takut kehilangan Hooker, tetapi kegelisahan dan ketidakamanan di dalam hatinya semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Setelah lebih dari sebulan berkecamuk, Janice kembali menemui pendeta untuk bercerita. Kali ini, ia akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, solusi yang ia pikirkan bukanlah meninggalkan Hooker atau melaporkan dirinya, melainkan membantu Colin melarikan diri. Janice menemui Colin dan berkata kepadanya bahwa Hooker hanyalah seorang individu. Apa yang disebut perusahaan yang ia bicarakan sama sekali tidak ada. Itu hanya dibuat-buat untuk menakut-nakuti dirinya saja. Mendengar berita ini, Colin tersenggang. Selama 7 tahun terakhir, perusahaan adalah ketakutan terbesar dirinya. Ia selalu tampak patuh dan tunduk juga karena takut perusahaan akan mencelakai keluarganya. Ia tidak berani melarikan diri juga karena alasan ini. Namun, terhadap informasi yang tiba-tiba ini, Colin masih belum berani percaya sepenuhnya. Ia takut bahwa ini adalah sebuah jebakan. Tetapi Janice menceritakan kepadanya seluruh kejadian di masa lalu, termasuk apa yang telah ia alami. Janice berharap Colin bisa pulang dengan selamat, tetapi dengan satu syarat, berikan Hooker dan dirinya sebuah kesempatan. Jangan melapor kepada polisi. Setelah satu malam berpikir, Colin memutuskan untuk bertaruh demi merebut kembali kebebasan yang telah dirampas. Ia setuju dengan tawaran Janice. Keesokan harinya, setelah Hooker pergi dari rumah, Janice segera membawa Colin pulang ke rumah ibu kandungnya. Setelah itu, ia menelepon orang tua Colin, memberitahu bahwa Colin akan segera pulang dan meminta mereka untuk mentransfer sejumlah uang sewa mobil, berdiri di samping mobil, melihat lalu lintas yang berlalu lalang tanpa henti. Perasaan Colin campur aduk. Setelah berpikir sejenak, ia menelepon Hooker. Akhirnya aku bisa meninggalkanmu. Kamu tidak bisa mengurungku lagi. Kembali ke rumah. Colin tidak melapor kepada polisi karena ia telah berjanji kepada Janice akan memberi mereka sebuah kesempatan. Setelah Colin pergi, Hooker panik. Ia takut kejadian itu akan terungkap. Takut harus duduk di penjara. Tetapi Janice berkata kepadanya bahwa untuk sementara jangan khawatir karena Colin telah berjanji tidak akan melapor kepada polisi. Selama beberapa bulan berikutnya, Colin tetap berhubungan dengan Janice dan Hooker melalui surat dan telepon. Janice menenangkan Colin bahwa Hooker telah berubah dan telah menghancurkan semua peralatan penyiksaan. Siap memulai hidup baru. Tetapi kenyataannya, sifat bejat Hooker tidak berubah sama sekali. Peralatan penyiksaan juga tidak dihancurkan. Suatu hari, Janice mendengar kabar bahwa Hooker mungkin akan mencelakainya dan kedua anaknya, menjadikan mereka sebagai korban baru. Demi kedua anaknya dan dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Janice memutuskan untuk mendengarkan saran pendeta, menyeret suaminya ke pengadilan. Ia memberikan kepada polisi bukti
tentang pembunuhan yang telah dilakukan Hooker terhadap Mary sebelumnya. Namun, polisi tidak menemukan kerangka Mary. Oleh karena itu, Hooker tidak dapat dihukum. Dalam kasus ini, atas kejahatan terhadap Colleen, Hooker dituduh melakukan penculikan, penyekapan ilegal, dan penyerangan. Seharusnya baik korban Colleen dan Janice adalah saksi yang sangat penting. Menghukum Hooker tidaklah sulit. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa persidangan akan menemui kendala. Pengacara Hooker mengajukan argumen bahwa semua yang dilakukan Colleen adalah sukarela, bukan karena dipaksa dan disekap oleh Hooker. Jika tidak, mengapa selama 7 tahun terakhir, meskipun memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri, Colleen tidak melarikan diri. Selain itu, Colleen masih mencintai Hooker dengan sangat mendalam. Pengacara bahkan mengajukan beberapa surat cinta yang ditulis Colleen untuk Hooker sebagai bukti tentang hal ini. Colleen menjelaskan bahwa ia menulis surat cinta itu sepenuhnya karena takut disiksa oleh Hooker. Selain itu, Hooker telah mengarang keberadaan perusahaan, menggunakan nyawanya dan keluarganya untuk mengancamnya. Ia tidak punya pilihan lain selain berpura-pura patuh. Alasan mengapa di kemudian hari ia memiliki kesempatan melarikan diri tetapi ia tidak berani melarikan diri juga. Karena takut pada apa yang disebut perusahaan. Para psikolog telah menganalisis bahwa orang-orang yang memiliki keadaan seperti Colleen, yang dikurung dalam waktu yang lama, sering menderita sindrom Stockholm, yaitu sejenis reaksi psikologis di mana Sandera menunjukkan empati dan memiliki sikap positif terhadap penculik. Itulah alasan mengapa ia tidak melarikan diri. Di persidangan, pihak penuntut memberikan lebih dari 100 barang bukti, termasuk kotak kayu yang terkunci, kontrak perbudakan, foto Colleen digantung, peralatan penyiksaan, kotak kayu seperti peti mati, dan lain sebagainya. Selain itu, anak Janice sendiri, tetangga, dan teman-teman mereka, pendeta, dan lain sebagainya memberikan kesaksian di pengadilan. Bukti sangat lengkap dan tidak terbantahkan. Meskipun Hooker menyangkal dengan keras, ia tetap tidak bisa lolos dari hukuman. Pada tanggal 22 November tahun 1985, juri sepakat menyimpulkan bahwa Hooker melakukan tindak kejahatan, penculikan, penyerangan, dan penggunaan senjata yang menyebabkan kematian. Ia dijatuhi hukuman 104 tahun penjara. Hakim Glenn Clay menyatakan saat membacakan hukuman bahwa Hooker adalah pasien mental berbahaya yang paling sering saya temui. Selama ia masih hidup, ia akan selalu menjadi ancaman bagi wanita. Oleh karena itu, hukuman terbaik adalah mengurungnya seumur hidup. Pada tahun 2015, menurut program amnesti untuk warga lansia di California, Hooker memenuhi syarat untuk mendapatkan amnesti. Namun, mengingat tingkat bahaya dirinya, permohonan amnesti ditolak. Permohonan amnesti berikutnya harus menunggu setelah 15 tahun lagi. Adapun Janice, meskipun pernah menjadi kaki tangan dan telah mencoba membantu Hooker menghancurkan beberapa bukti, tetapi dalam persidangan, ia dibebaskan dari tuntutan pidana karena telah memberikan kesaksian. Setelah itu, ia mengambil kembali nama gadisnya dan memulai kehidupan yang baru. Adapun korban Colleen, setelah 7 tahun hidup di neraka dunia, terutama waktu yang lama, dikurung di dalam kotak, hidup seperti dikubur hidup-hidup. Punggung dan bahunya terluka parah dan membutuhkan perawatan jangka panjang, meskipun harus menanggung penderitaan yang luar biasa. Tetapi Colleen tidak menyerah pada kehidupan. Setelah persidangan, Colleen memilih belajar akuntansi. Setelah itu, ia menikah dan memiliki seorang putri. Ia juga aktif berpartisipasi dalam pusat perlindungan wanita lokal, membantu para wanita yang mengalami kekerasan untuk keluar dari keadaan yang sulit. Kadang-kadang, ia juga berdiri dan berpidato, berbagi dengan semua orang tentang bagaimana ia mengatasi kesulitan dan kembali ke kehidupan normal. Ia berharap pengalamannya dapat membantu orang lain. Pada tahun 2009, Colleen menulis sebuah buku berjudul
hadiah sederhana kehidupan berdasarkan kisahnya sendiri. Dalam buku itu, ia menggambarkan secara detail apa yang telah ia alami dan bagaimana ia mengatasi kesulitan untuk terus hidup. Tentu saja, ia juga menekankan bahwa para gadis tidak boleh menumpang mobil sendirian. Hukuman 104 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Cameron Hooker telah menutup sebuah babak kelam dalam kehidupan Colleen, tetapi tidak dapat menghapus sepenuhnya kenangan mengerikan tentang 7 tahun dikurung dan disiksa. Kasus ini bukan hanya sekadar kisah tentang seorang penjahat bejat dan korbannya, tetapi juga merupakan pengingat yang menyakitkan tentang kekuatan manipulasi psikologis yang menakutkan dan konsekuensi jangka panjang dari kekerasan. Hooker, dengan wajah iblisnya, telah memasang sebuah jebakan rumit menggunakan kekerasan dan kebohongan untuk mengubah Colleen menjadi budak, mengubah Janitu menjadi boneka dalam permainan bejatnya. Tetapi di antara kegelapan dan keputusasaan itu, masih ada secercah cahaya harapan. Janice, dari seorang istri yang pasrah, secara bertahap terbangun dan menemukan kembali hati nuraninya. Justru ia dengan gemetar mengulurkan tangan untuk membantu Colleen keluar dari neraka dunia. Adapun Colleen dengan ketabahan yang luar biasa tidak tumbang di hadapan nasib yang malang. Ia mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, berdiri dan berjuang untuk keadilan, dan menjadi sumber